Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-19. Lukas 21 ayat 19, demikian firman Tuhan. Dengan tekunmu kamu akan beroleh nyawamu. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Kura ini udah tunggu-tunggu saudara-saudara. Laju ya Pak Gembala, laju ya. Abaikan dulu tuh Nutrijel, tuh lumut itu apa segala macam. Dengar dulu tuh firman Tuhan. Saya selalu katakan roti menopang tubuh, tapi firman menopang jiwa, saudara-saudara ya. Sebab itu sebagaimana kita rindu untuk dipuaskan dengan Nutrijel dan air dingin, air es, demikian juga jiwa kita rindu dipuaskan dengan firman Tuhan. Jadilah seperti rusa yang haus akan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah dengarkan, tapi lekok 7 jam. Mudah-mudahan saya lupa DP waktu. Jam udah lewat berapa ini? Hah? 11, oh pasti 12 kurang 10. Ya saudara-saudara, kita sudah dengarkan kesaksian bagaimana lawatan-lawatan Tuhan dalam pelayanan kita selama 3 hari di tempat ini. Saudara-saudara ya, kalau saudara cuma diberkati soal jasmani itu pun akan hilang. Tapi kalau saudara diberkati dalam hal rohani, firman Tuhan bilang itu kumpul harta di sorga tidak akan pernah dirusak oleh gengat dan karat, saudara-saudara. Amin. Ya, ini kita sementara mengumpul harta di sorga. Jadi supaya sampai sorganya nak melarat, tidak cuma istilah kasarnya tidak ada rumah di sana. Jadi homeless, itu istilah kasarnya. Tapi kita hasil dari perjuangan kita ketika kita berada di dunia ini, itu akan kita terima nanti. Ketika kita sudah selesai dengan semua yang ada dalam dunia ini. Ya, puji Tuhan, sebab itu saudara-saudara saya ambil firman Tuhan ini. Dengan tekunmu kamu akan memperoleh nyawamu. Saudara-saudara, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan dikatakan oleh nabi, bukan dikatakan oleh rasul, tapi dikatakan oleh Tuhan itu sendiri. Dan kita tahu saudara-saudara, ayat ini adalah salah satu nasihat daripada Tuhan Yesus Kristus karena mengingat pertandaan dunia akhir zaman. Pada waktu itu murid-murid bertanya kepada Yesus, bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dan kita sudah tahu rahasianya sejak dari hari pertama sampai hari yang ketiga, saudara-saudara, tadi subuh sudah dijelaskan bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Sudah ada di depan mata. Rahasia Matius 24, rahasia Wahyu pasal 6 kita sudah tahu, saudara-saudara. Karena ini menyangkut hal kesempurnaan. Ini menyangkut tentang keselamatan gereja Tuhan yang ada di akhir zaman. Nah, kita sebagai orang-orang yang menanti-nanti kedatangan Tuhan, saudara-saudara, kita dituntut firman Tuhan untuk waspada, untuk berjaga-jaga. Karena firman Tuhan sudah berkata di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, bahwa pada akhir zaman akan datang suatu masa yang sukar, saudara-saudara. Ya, kalau kita tidak bertahan, kalau kita tidak dalam kewaspadaan, kita pun akan gugur dari iman, saudara-saudara. Sebab itu firman Tuhan datang kepada kita dengan tekunmu, kamu akan memperoleh nyawa. Bertekun, saudara-saudara, itu bukan diukur dari berapa lama saudara dipanggil. Saya berikan contoh, saudara-saudara. Rizka, baru minggu lalu dibaptis, tapi karena dia tekun, karena dia sudah memang Bunda bilang waktu itu kalau ikut tumpang tangan langsung penuh Roh Kudus dia di situ ya, sama seperti Paulus. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis dibaptis lagi, dia tumpang tangan langsung penuh Roh Kudus, langsung bernubuat di situ ya. Tetapi dia punya jangka waktu. Tuhan bawa dulu dia untuk mengenal, oh ini itu pengajaran, ini itu kabar pengantin. Sebab itu kita memerlukan ketekunan yang demikian, saudara-saudara. Bertekun itu adalah kita bertahan sampai langkah yang terakhir. Ya. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, di situ Paulus dengan jelas menjelaskan sejelas-jelasnya apa itu bertekun. Coba kita baca firman Tuhan. Ya. Pada akhirnya, mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Mulai ayat 6. 2 Timotius pasal ya tadi ayat 6. 4 ayat 6. 2 Timotius 4 ayat 6 mulai. Ya. Karena aku telah sedia dipersembahkan dan masa ajalku sudah sampai. Ayat 7. Aku telah berusaha dengan Dia telah bersungguh-sungguh. berusaha bersungguh-sungguh karena waktu itu ajalnya sudah dekat.
di dalam peperangan ini. Dalam peperangan iman. Sehingga apa kata Paulus ayat 8? Aku telah menyempurnakan usahaku. Ya, Aku telah memeliharakan aku iman. sudah menyempurnakan Ayat 8. usaha. Aku telah memelihara iman. Pada akhirnya, mahkota kebenaran telah tersedia Oh, bagiku, yang akan dikaruniakan kepadaku pada hari itu oleh Tuhan, yaitu hakim yang adil itu, dan bukan kepadaku saja, melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat gemar akan kedatangan. Haleluya. Saudara-saudara, ini tuh bertekun. Setia sampai mati. Bertekun itu bukan dilihat dari saudara udah hadir ke gereja, itu bagian dari proses. Tapi nanti ketekunan akan dilihat ketika kita sudah selesai dengan semua yang ada di dalam dunia ini. Kita lihat pelayanan Tuhan Yesus. Murid-murid pada waktu itu di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66 sampai 67. Ya. Mereka sudah banyak melihat mujizat. Mereka sudah banyak melihat tanda-tanda ajaib. Tapi kata firman Tuhan tidak banyak yang bertahan, saudara. Murid-murid banyak mengundurkan diri. Banyak meninggalkan Yesus. Salah satunya adalah Yudas Iskariot. Kita lihat apa yang terjadi, saudara-saudara. Dia sudah melihat menemani Yesus selama 3,5 tahun dalam pelayanan. Tapi toh dia kalah juga. Gugur dalam iman. Dia mengkhianati Yesus. Makanya lamanya saudara dalam pelayanan. Lamanya saudara mengiring Tuhan. Lamanya saudara melayani. Tidak jadi ukuran. Demas, 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata apa? Dia meninggalkan Paulus karena dia mengasihi dunia. Nah ini pun menjadi tanda waspada bagi saya dan saudara. Jangan sampai kita sudah hidup dalam pengajaran ini. Kita sudah ikut puasa 3 hari 3 malam. Kita sudah terima anugerah-anugerah Roh Kudus. Tapi pada akhirnya kita undur daripada panggilan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Orang yang undur daripada Tuhan. Itu tandanya dia menyalibkan anak Allah kedua kali. Dan tidak mungkin ada pembaharuan kembali. Sebab itu jadi tanda waspada kepada kita. Ya Priska juga pulang kota giat di sana. Ya imanmu harus bertumbuh. Eagle bawa terus istrimu untuk bertumbuh di dalam iman. Ya. Karena hati-hati saudara-saudara. Jangan-jangan kita sudah mengecap perkara-perkara yang akan datang. Coba kita baca itu Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani 6 Ya, ayat 4 mulai. Ya. Karena orang-orang yang sekali sudah diterangkan hatinya Orang yang sekali sudah diterangi hatinya, dan sudah merasa-rasa karunia yang dia dari sudah surga rasa itu, karunia-karunia sorgawi. Seperti bernubuat, karunia lidah. Dia sudah melihat penglihatan, bermazmur. dan sudah sama beroleh bahagian daripada Roh Kudus, Sama-sama memiliki bagian dalam Roh Kudus. dan yang sudah masuk hati firman Allah yang baik Sudah itu, dengar itu firman Allah yang baik seperti kesaksian tadi. Saya bertumbuh dalam iman. beserta dengan segala kuat kuasa zaman yang akan Iya. datang, lalu berpaling. Tetapi ketika dia berpaling, Masakan orang itu dibarukan balik kepada masakan tobat, orang itu dikembalikan untuk bertobat. oleh sebab mereka itu sendiri sudah menyalibkan anak Allah, serta diberi malu dengan nyata-nyata. Ya, ketika kita undur daripada panggilan Tuhan, itu tandanya kita menyalibkan anak Allah yang kedua kali. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, saudara-saudara. Bukan dengan harta, benda, perak atau emas, tapi dengan darah yang mulia, kata firman Tuhan. Ya. Sebab itu bertahan. Jangan sampai kita undur. Karena tak dapat tiada untuk masuk dalam kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Kamu akan melewati berbagai-bagai macam sengsara. Kita akan digoda, kita akan diuji. 1 Yohanes pasal yang kedua 16 sampai 17 ada 3 macam keinginan dunia, keinginan mata, keinginan tubuh, hidup dengan kesombongan. Itu akan datang menggerogoti iman kita. Dan firman Tuhan katakan Matius 24 ayat 24, kalau boleh orang yang terpilih itu juga akan gugur dari iman. Makanya hati-hati saudara-saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan, iblis itu seteru kita. Dia seperti singa yang mengaung-ngaung, melihat siapa yang dapat dilulurnya. Kita lihat Tuhan Yesus ketika dia diuji. Di dalam Lukas pasal yang keempat itu. Ketika dia diuji, saudara-saudara. Di padang gurun selesai dia berpuasa. Justru ujian datang bukan sebelum dia berpuasa, tapi selesai dia berpuasa. Apa yang terjadi? Iblis datang menggoda dia. Dengan 3 macam keinginan dunia. Tapi dia menang, saudara-saudara. Dan apa kata firman Tuhan di dalam Lukas pasal 4?
Apakah iblis setelah itu langsung pergi serta-merta selesai? Tidak, saudara-saudara. Lukas pasal 4. Lukas 4 ayat 13. 13. Setelah iblis itu menggenapi segala pencobaan ke atasnya, Ya. lalu undurlah ia dari Yesus seketika lamanya. Seketika lamanya. Sampai situ. Tapi kalau terjemahan baru bilang apa? Menunggu waktu yang baik untuk dia kembali mencobai. Kapan waktu baik itu? Ketika engkau lemah dalam iman. Ketika engkau mulai tinggalkan perhimpunan bersama-sama, itu iblis mulai datang menggoda engkau. Sebab itu ketekunan menjadi hal yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, Firman Tuhan bilang jangan kamu beri tempat kepada iblis, saudara-saudara. Ya, kita lihat kepada jemaat Korintus. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke berapa itu? 11, saudara-saudara. Ayat 3, ayat 2, 3. Mereka sudah dibawa dengan bertunangan dengan Kristus. 1 Korintus 1 ayat 5-7. Kaya dalam pemberitaan. Kaya dalam pengetahuan. Kaya dalam karunia-karunia roh. Tapi Paulus bilang, aku takut. Kalau kamu jadi seperti ular yang diperdayakan oleh Hawa. Sehingga kamu tersesat daripada kesetiaanmu yang sejati. Ya, saudara-saudara. Hati-hati, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus waspada. Jaga imanmu. Jaga rohanimu. Jangan sampai jebol, jangan sampai pertahanan kita runtuh, saudara-saudara. Ya. Hanya karena kita lalai apa? Lalai berdoa. Kita lalai dalam puasa. Kita lalai membaca firman Tuhan. Akhirnya jebol pertahanan ini. Kalau sekarang berapi-api semua. Baru selesai 3 hari. Mau lanjut 3 hari besok Pak Gembala maju. Oh, haleluya. Kikring tapi mulus, saudara. Haleluya. Tapi hati-hati, kewaspadaan itu penting, saudara-saudara. Kita lihat 10 anak darah, Matius 25 ayat 1-13. Ke-10 anak darah dalam keadaan tertidur. Rohani mereka tertidur, iman mereka tertidur. Tapi untungnya yang 5 tetap dalam keadaan siuman dan berjaga-jaga. Ketika mempelai itu tiba, yang 5 menyiapkan pelita dan minyak. Tapi yang 5 tidak menyiapkan minyak. Akhirnya tidak menikah dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara, kewaspadaan itu penting. Itulah sebabnya kenapa saudara sering dihadapkan dengan ujian, dengan tantangan. Supaya saudara tahu bergantung kepada Tuhan. Ya. Supaya saudara tetap ada hubungan dengan Tuhan. Kita lihat orang Israel, ketika mereka di padang belantara. Padang belantara berbicara tentang pergumulan, berbicara tentang ujian. Tapi Yeremia 2 ayat yang kedua firman Tuhan bilang apa? Mereka digelar pengantin ketika mereka di padang belantara. Tapi ketika mereka masuk tanah perjanjian, ketika mereka terpenuhi secara rohani, terpenuhi secara jasmani, ketika mereka dalam zona nyaman, Tuhan bilang, aku beri surat talak kepada kamu. Makanya saudara saya katakan tadi sebelum ibadah, kalau kita dalam keadaan ujian iman, tantangan iman, kita bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tapi hati-hati dalam zona nyaman, itu bukan ujian, itu adalah godaan. Susah bertahan dari godaan. Kalau saudara dalam ujian tantangan iman, saudara bisa kuat. Kalau saudara berharap pada Tuhan. Tapi kalau di zona nyaman, godaan berbahaya. Hawa terpenuhi dalam segala sesuatu. Dia tidak kerja. Dia cuma perlu makan buah-buah. Tapi dia dicobai, dia digoda oleh iblis. Si penggoda itu. Makanya kenapa kita iring Tuhan terasa sulit sukar. Supaya memang kita tahu berharap dan bergantung kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya. Untuk mewarisi hidup kekal, firman Tuhan bilang Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 24. Usahakanlah dirimu untuk masuk daripada pintu yang sesak. Untuk masuk pintu sesak, saudara butuh perjuangan. Tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Sebab itu dalam mengiring Tuhan, minta dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Itulah yang menolong dalam kelemahan kita. Bukan oleh kuat gagah, tapi Roh Tuhan semuanya boleh jadi. Amin. Makanya Daud dia minta pertolongan Tuhan. Mazmur 43 ayat yang ketiga dia bilang, Tuhan suruhkanlah terangmu, suruhkan kebenaranmu, supaya kedua-duanya mengiring aku, membawa aku ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediaman. Ya, terang dan apa tadi? Kebenaran itu, terang. Mazmur 119 ayat 105 adalah firman. Kebenaran apa? Yohanes 16 ayat 13, roh adalah membawa kita dari kebenaran, datang kepada kebenaran. Kita harus bertekun, saudara-saudara. Bertekun dalam segala perkara. Kisah pasal 14 ayat 22. Kita harus bertekun di dalam iman.
Ibrani 12 ayat 1. Kita harus bertekun dalam perlombaan iman. Kisah 2 ayat 46, ayat 42. Kita harus tekun dalam doa, tekun dalam ibadah, bahkan bertekun dalam pengajaran yang benar. Itu tekun yang benar. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam tantangan. Terlebih saudara-saudara, dalam perjalanan iman, kita akan melewati begitu banyak tantangan lewat berbagai-bagai macam pengajaran. Ada pengajaran akal-akal manusia, ada pengajaran setan-setan, dan itulah yang akan menggugurkan engkau dari iman. 1 Timotius 4 ayat 1. Ya, saudara-saudara. Gereja hujan awal kita lihat, apa yang terjadi? Ada berapa sidang di Asia Kecil? 7 sidang Asia Kecil, berapa yang bertahan? 1. 50%-nya enggak. Gereja hujan awal itu adalah gambaran kita, saudara-saudara. Yang coraknya lebih modern, lebih berat perjuangan kita. Akan diperhadapkan, kata Paulus, dengan serigala-serigala yang ganas. Akibatnya apa? Lihat 6 sidang gugur dari iman. Makanya saudara-saudara, dalam mengiring Tuhan, awasi dirimu. Ya, awasi itu pengajaranmu. Bertekun kamu di dalamnya. Supaya baik kamu, baik orang yang mendengarkan engkau, mereka akan selamat. Jemaat mula-mula, murid-murid mereka bertekun di dalam doa. Makanya itu doa pergumulan, doa semalam jangan saudara abaikan. Beston jangan saudara abaikan. Coba baca Kisah 1 ayat yang ke-14. Ya. Maka mereka itu sekalian bertekun dengan sehati berdoa beserta dengan beberapa perempuan dan Maryam ibu Yesus dan dengan saudaranya. Ya. Apa bertekun berdoa cuma di rumah? Tidak, saudara-saudara. Engkau harus datang dalam perhimpunan bersama-sama. Sama seperti murid-murid. Dan dikatakan ayat-ayat selanjutnya, disitulah Roh Kudus dicurahkan. Sama seperti apa yang kita lakukan. Anggaplah ini loteng Tikela, saudara-saudara. Loteng Yerusalem ini loteng Tikela. Bukan cuma bertekun dalam hal itu, bertekun juga untuk mengeluarkan buah. Lukas 8 ayat 15. Ya. Tetapi yang di tanah yang baik itu ialah orang yang sesudahnya mendengar perkataan itu berpegang teguh di dalam hati yang tulus dan baik, lalu mengeluarkan buah dengan bertekun. Mengeluarkan buah dengan bertekun. Jangan mengeluarkan buah dengan bermusim. Oh, musim kasih ini, kasih keluar kasih. Oh, musim pisang, enggak ada musim, saudara-saudara. Enggak ada musim itu pisang toh? Atau ada musim pisang? Nah, pernah tadi dengar musim duku, musim rambutan itu ada. Tapi musim pisang tidak ada. Jangan kita keluarkan buah-buah dengan bermusim, saudara-saudara. Tapi kata firman Tuhan, keluarkan buah-buah dengan bertekun. Amen. Para hamba-hamba Tuhan juga. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Engkau harus bertekun dalam membaca firman Tuhan. Engkau harus bertekun dalam menasihati. Engkau harus bertekun dalam mengajar jemaat-jemaat. Ya. Paulus, dia katakan, aku menyiksa tubuhku. Aku memperhambakan dia. Supaya jangan aku yang mengajar, aku yang terbuang. Makanya Paulus pesan kepada Timotius, batekun ngana kuat Timotius. Ya. Orang ini hamba Tuhan, puji Tuhan, semua hamba Tuhan hadir dalam pergumulan. Ya, walaupun ada yang pulang karena kerja, tapi tetap 3 hari. Jeki 3 hari toh? Mana Jeki? Tembus dia 3 hari. Tembus Jeki? Oh, puji Tuhan. Jangan sampai antuk khotbah tadi pagi, so hari ketiga kau setutu di rumah. Sama yang Belanda. Pokoknya apa? Semifinal so kalah. Final kalah. Jadi raja tanpa mahkota. Jangan, saudara. So menyiksa tubuh, so memperhamba, kong kalah. Ya, no, cilaka 12. Sebab itu saudara kita perlu ketekunan. Firman Tuhan bilang di dalam Ibrani 10 ayat 36. Dengan tekunmu, kamu memerlukan ketekunan. Supaya kamu bisa menerima apa? Janji-janji Allah. Apa itu perjanjian? Hidup kekal. Saudara, amin. Sebab itu, apa yang sudah kita kerjakan? Filipi pasal yang keempat, 3 ayat 16. Barang di mana engkau telah sampai, berjalanlah menurut itu juga. Biarlah kelopak matamu memandang betul ke depan. Dan kelopak matamu apa itu? Menuju betul ke hadapan. Timbang menimbang pelangkah kakimu. Supaya kamu dapat berdiri pada kejejakan yang tetap. Jangan menyimpang ke kiri.
jangan menyimpang ke kanan. Tapi jauhkanlah kakimu daripada yang jahat. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang bertekun sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Haleluya.